IPR. Apa itu IPR dan apakah memangnya berhubungan dengan mahasiswa DKV? Tentu saja, apalagi bagi kita anak desain yang sangat berkait dengan IPR. Sebelum itu, halo, perkenalkan, aku Catherine Rianti Mewapode, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2024, dan yang akan menjelaskan IPR kepada Anda. IPR adalah hak yang timbul dari hasil pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Ini penting bagi yang ada di industri kreatif, karena dengan IPR, para seniman atau desainer dapat melindungi karya mereka secara hukum. Tidak jarang kita melihat karya orang lain dengan mudah terkena plagiarisme atau dicuri. Namun, dengan menggunakan hukum undang-undang yang telah diimplementasikan dari negara, para pencipta karya dan desain dapat melindungi dan mempertahankan hak mereka dalam kepemilikan karya secara legal. IPR atau hak kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa hak, yaitu hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak desain industri. Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah deklarasi kalau ciptaan yang dibuat itu berbentuk nyata sesuai peraturan perundang-undangan. Yang tercakup dalam hak ini itu luas, berarti dari hal yang berbau ilmu pengetahuan, seni dan sastra, hingga bahkan program komputer. Ini dilihat dari berbagai ciptaan yang bisa dilindungi, dari buku-buku novel hingga hasil karya seperti lukisan dan bahkan lagu atau musik. Hak merek yang berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 membicarakan bahwa hak ini dimiliki pemilik merek dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin ke pihak lain untuk menggunakannya. Merek ada dua kategori, yaitu tradisional yang mencakupi merek gambar, merek kata, dan kombinasi, dan non-tradisional seperti merek 3 dimensi, hologram, dan suara. Dan kita bisa melihat ini diimplementasikan pada jenis-jenis hak merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Di dalam hak merek juga ada yang namanya indikasi geografis. Dan yang dimaksud dengan IG adalah jika ada seseorang yang ingin membuat merek, harus mendapatkan bahan dibuat oleh dan berasal dari daerah asalnya. Sebagai contoh, jika ada orang yang ingin mengomersialisasikan makanan papeda, yang ingin membuat merek harus berasal dari Papua, bahan yang digunakan berasal dari Papua, dan pembuatan produk harus dibuat di Papua. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Hak paten adalah sebuah hak yang didapatkan inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan invensi itu atau memberi izin kepada pihak lain untuk penggunaannya. Kita mengetahui kalau hak paten memiliki dua jenis hak paten, yaitu hak paten biasa, karya yang sangat inovatif seperti penemuan cloning oleh Chester Carlson, dan hak paten sederhana, sebuah penemuan sticky notes oleh Dr. Spencer Silver. Hak desain industri merupakan hak yang dimiliki pendesain dan hasil kreasinya untuk waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin ke pihak lain untuk menggunakan hak tersebut. Ini ditemukan dari Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000. Dan hak desain industri merupakan satu-satunya hak yang mengharuskan pendesain untuk mendaftarkan haknya secara mandiri ke negara lain jika ingin melindungi karya mereka secara global. Berbeda dengan hak yang lain, di mana hak-hak tersebut dapat dilakukan secara langsung saat mendaftarkannya di Indonesia. Contoh yang bisa kita dapati untuk hak desain industri adalah desain botol Coca-Cola yang dibuat oleh Earl R. Dean dan tim dari Root Glass Company yang didesain agar selalu dikenal dalam berbagai keadaan. Sekarang kita paham bagaimana IPR berkaitan dengan kita, karena kita sebagai mahasiswa dapat menggunakan hak-hak ini untuk melindungi karya kita. Jika datang sebuah momen di mana karya yang telah kita hasilkan digunakan tanpa perizinan kita, sebagai pendesain dapat menggunakan hak IPR kita dan menegaskannya ke pihak terkait. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga informasi yang telah saya sampaikan berguna kepada Anda semua. Sampai jumpa!